Bayangkan kalau setiap kali kita ucapkan astagfirullah itu seperti mengetuk pintu langit dan Allah langsung membukanya dengan ampunan. Sungguh luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa astagfirullah dan astagfirullahaladzim ternyata tidaklah sama? Banyak orang yang mengira keduanya identik padahal maknanya sangat berbeda. Dan lebih penting lagi, cara kita mengucapkannya bisa menentukan seberapa dalam taubat kita diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita sudah masuk usia senja atau tua, saat lembaran hidup mulai menipis dan bekal akhirat harus semakin serius dikumpulkan. Oleh karena itu, mari kita gali lebih dalam perbedaan dua zikir agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Westekolik yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang telah menunjukkan kita jalan menuju surga dengan amal-amal ringan namun besar di sisi Allah. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Westekolik yang dirahmati Allah, pernahkah kita menghitung berapa kali lisan ini mengucapkan astagfirullah dalam sehari? Kalimat ringan di lisan namun sangat agung di sisi Allah. Astagfirullah bukan sekedar lapas rutinitas, tapi itulah kunci pembuka ampunan, penarik rahmat dan pelebur dosa. Saat hati gelisah, saat hidup terasa sempit, atau saat dosa menghimpit, maka kembalilah kepada istighfar. Namun sejatinya kalimat astagfirullah dan astagfirullahalazim sangat sering diucapkan oleh seseorang muslim, dan biasanya penyebutan ini identik ketika mendengarkan sesuatu yang mengejutkan. Namun meskipun terdengar sama, keduanya memiliki makna arti yang berbeda. Patut dipahami bahwa masih banyak yang keliru terkait dengan pengucapan astagfirullah dan astagfirullahalazim. Namun sebelum kita lanjut pembahasan ini, jika sahabatku semuanya merasa bahwa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan, maka dengan segala kerendahan hati kami mengajak, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semangat dakwah ini terus menyala. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten islami berikutnya. Dan jika menurut para sahabat video ini layak untuk dibagikan, sebarkan kepada keluarga, sahabat dan rekan-rekan Anda. Siapa tahu dari satu klik share itu Allah berikan pahala jariah mengalir untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.
Sahabat Westekolik yang dirahmati Allah, kalimat astagfirullah berarti aku memohon ampun kepada Allah. Kalimat ini pendek, ringan di lidah, namun berat di timbangan amal. Ia adalah doa keselamatan, penawar dosa, dan penarik rahmat. Lalu ada kalimat yang mirip tapi lebih panjang, yaitu Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tambahan azim bukan sekedar hiasan, adalah pengakuan akan kebesaran Allah yang Maha Suci dan Maha Pemaaf. Bahkan untuk dosa-dosa yang paling besar dan paling kelam sekalipun, ada dua hadis penting yang menjadi dasar zikir ini. Yang pertama, hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW usai sholat beristighfar 3 kali, dan istighfar itu adalah astagfirullah. Lalu yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan keutamaan zikir Astaghfirullahalazim, la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dikatakan barang siapa yang membaca itu walaupun ia pernah lari dari medan perang, Allah tetap akan ampuni dosanya. Masya Allah, bahkan dalam penjelasan Quraisy Shihab, kata ghafar asal dari kata istighfar, berarti bukan hanya mengampuni, tapi juga menutup dan memperbaiki. Artinya kita tidak hanya meminta Allah melupakan dosa kita, tapi juga memperbaiki diri dan masa depan kita. Oleh karena itu, beristighfar sama seperti meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kondisi diri kita supaya menjadi lebih baik. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Wafi hadis Arba'in Imam An-Nawawi oleh Mustafa Tib Al-Bukhah dan Muhi Al-Din Mintu, bahwa astagfirullah memiliki arti memohon ampun kepada Allah, sementara kata azim dalam kalimat Astaghfirullahaladzim diartikan sebagai sifat dari Allah yang memiliki arti yang maha agung. Dengan demikian, dari segi arti, maka astagfirullah artinya aku memohon ampun kepada Allah, sedangkan Astaghfirullahalazim memiliki arti aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Jadi kapan sebaiknya kita ucapkan astagfirullah dan Astaghfirullahalazim? Maka jawabannya adalah setiap saat, setiap hari. Tak perlu tunggu waktu tertentu. Saat hati resah, saat pikiran sesak, saat hidup terasa sempit, atau saat kita ingat dosa-dosa masa lalu, ucapkanlah istighfar. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa beliau bersabda, demi Allah aku beristighfar kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat setiap hari lebih dari 70 kali. Sahabat Westekolik yang dirahmati Allah, astagfirullah adalah pernyataan taubat, sedangkan Astaghfirullahalazim adalah pernyataan taubat sekaligus pengakuan bahwa hanya Allah zat yang maha agung yang layak kita sandarkan segala harap. Jika kita terbiasa mengucapkannya bukan hanya sekedar dari lisan, tapi dari hati yang sadar dan tunduk, maka ampunan Allah akan mengalir tanpa batas untuk kita. Sesuai dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya memintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Oleh karena itu kita tidak hanya meminta ampun, tapi juga menyandarkan pengakuan dosa itu kepada Allah yang Maha Agung, yang ampunannya luas melebihi besarnya kesalahan kita. Maka jangan biarkan kalimat ini menjadi kebiasaan yang hampa. Ucapkan dengan hati yang hadir, dengan jiwa yang tunduk, dan harapan yang tulus akan rahmat Allah. Sahabat Wastekolik yang dirahmati Allah, maka marilah kita mulai hari ini kita hidupkan kembali zikir istighfar, baik astagfirullah maupun astagfirullahaladzim. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kapan usia ini bertahan. Namun selama jantung masih berdetak dan napas masih berhembus, kita masih punya waktu untuk memperbaiki, untuk kembali, dan untuk menangis di hadapan Allah. Seranya berucap astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Jangan tunggu besok, karena bisa jadi besok tidak lagi ada dalam daftar umur kita. Mulailah hari ini dengan zikir istighfar yang keluar dari hati, bukan hanya dari lisan. Karena istighfar bukan sekedar basa-basi, tapi tangisan jiwa yang ingin kembali. Satu kalimat istighfar bisa meruntuhkan gunung dosa, asalkan keluar dari hati yang sadar bahwa hanya Allah tempat kembali. Silakan sahabat bisa tulis di kolom komentar, saya siap memperbanyak istighfar setiap hari. Apabila video ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di Anda. Klik like sebagai bentuk dukungan, subscribe untuk terus membersamai dakwah kita ini, dan bagikan kepada orang-orang tercinta, karena mungkin dari satu klik itu Allah mengangkat derajat Anda dan mencatatnya sebagai amal jariah yang tak pernah putus sampai akhir kelak. Allahumma minanar, ya Allah ampunilah kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, penuh istighfar dan dirangkul kasih sayang Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.